Selamat siang, sekarang hari Jumat tanggal 6 Februari 2026. Kami dari Awal Laptop akan melakukan uji coba box panel PLTS hybrid 1000 watt 12 volt. Ini pesanan dari saudara Rudi Cemerlang yang berada di Kabupaten Lahat, Sumatera Utara. Oke, di sini ada tampilan untuk indikator PLN, indikator PLTS, ada wattmeter, baterai capacity, dan di sini ada switch selector. Kemudian untuk tampilan dalam seperti ini, di sini ada inverter 1000 watt dengan input 12 volt. Kemudian di sini ada SCC, MCB baterai, MCB PV, MCB output. Kemudian yang paling bawah di sini ada terminal ke baterai, panel surya. Ini untuk pemasangan baterai dan ke panel surya, positif dan negatif tidak boleh terbalik. Kemudian di sini ada input dari PLN 220 volt. Kemudian yang paling kanan output. Nanti jika sudah terpasang ke baterai dan ke panel surya, nanti yang dinyalakan MCB baterai dulu, baru MCB PV nya yang dinyalakan. Oke, langsung saja kita nyalakan untuk MCB baterai. Oke, tegangan dari baterai sudah masuk. Kemudian kita lihat indikator dari inverter juga sudah menyala, dan untuk indikator dari PLTS juga sudah menyala. Kemudian kita nyalakan untuk MCB output. Untuk output kami menggunakan kipas angin. Oke, normal ya. Kemudian kita bisa lihat di wattmeter untuk output dari PLTS atau dari inverter yaitu 226 volt. Kemudian daya saat ini menggunakan kipas angin yaitu 53 watt. Kemudian di sini ada suhu di dalam box. Kemudian ada arus, ada timer, ada power factor, atau bisa kita rubah kWh atau konsumsi daya. Oke, saat ini kapasitas dari baterai 97% atau 12,9 volt. Kita sambungkan dulu ke PLN. Oke, indikator dari PLN sudah menyala. Kita lihat dulu untuk tegangan dari PLN. Oke, di sini untuk PLN 219 atau tegangan dari PLN ini lebih rendah daripada tegangan PLTS. Kita kembalikan ke mode auto. Di sini untuk switch selector, di sini ada 3 mode. Yang pertama mode auto, mode PLN, dan mode PLTS. Untuk mode auto, nanti output akan menggunakan prioritas dari PLTS selama kapasitas dari baterai ini di atas 30% atau di atas 11,3 volt. Jadi nanti kalau kapasitas dari baterai ini sudah di bawah 30% atau di bawah 11,3 volt, PLTS ini akan dimatikan dan output akan berpindah menggunakan PLN. Oke, kita uji coba saat kondisi baterai berkurang. Oke, seperti ini. Jadi kapasitas dari baterai ini sudah di bawah 30% atau di bawah 11,3 volt. PLTS ini akan dimatikan atau inverternya akan dimatikan dan output langsung akan berpindah menggunakan PLN. Nanti jika baterai ini sudah terisi sampai 90% atau di atas 90% atau
sekitar 13 volt, maka PLTS ini akan dinyalakan kembali dan output langsung berpindah menggunakan PLTS kembali. Kita simulasikan jika baterai sudah terisi. Oke, normal ya. Jadi untuk tegangan lebih dari 13 volt atau kapasitas baterai ini lebih dari 90%, maka PLTS akan dinyalakan kembali dan output langsung berpindah menggunakan PLTS. Oke, seperti itu untuk mode auto. Kemudian kita beralih ke mode PLN. Jadi untuk mode PLN, output akan menggunakan PLN, sementara PLTS di sini sebagai backupnya. Jadi jika listrik dari PLN sewaktu-waktu padam, maka PLTS ini akan membackup ya. Dengan catatan ini PLTS ini akan membackup jika kapasitas dari baterai lebih dari 30%. Oke, kita simulasikan jika listrik padam seperti ini. Oke, maka output langsung berpindah menggunakan PLTS. Dan jika listrik dari PLN nyala kembali, maka output langsung berpindah menggunakan PLN kembali. Oke, seperti itu untuk mode PLN. Kemudian kita beralih ke mode PLTS. Untuk mode PLTS sendiri, jadi output akan menggunakan PLTS secara terus-menerus dari baterai penuh sampai baterai kapasitas dari baterai ini habis, dia akan menggunakan PLTS secara terus-menerus. Jadi di sini PLN atau input dari PLN tidak digunakan sama sekali. Oke, saat ini tegangan tinggal 11,1 volt atau sekitar 23%. Kita turunkan lagi. Tinggal 7%. Oke, di sini tinggal 0% ya. Kita lihat untuk tegangan di sini tinggal 10,5 volt. Dia akan menggunakan PLTS secara terus-menerus seperti ini sampai baterai 0. Jadi di sini untuk tegangan dari inverter juga ikut turun, menyesuaikan dari kapasitas baterainya seperti ini ya. Oke, untuk mode PLTS sendiri ini sebaiknya tidak digunakan jika terus dikuras seperti ini. Dikhawatirkan untuk baterainya nanti bisa drop jika terus-menerus digunakan seperti ini. Jadi kami sarankan menggunakan mode auto atau menggunakan mode PLN saja. Oke, seperti itu saja untuk uji coba kali ini. Untuk ketiga mode sudah normal. Kemudian kita lihat untuk kondisi box saat ini. Jadi untuk kondisi box seperti ini tidak ada yang penyok ya. Jadi siap dilakukan pengiriman kepada saudara Rudi Cemerlang yang berada di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Cukup sekian uji coba kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.